dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami naikkan pujian dan syukur limpah terima kasih atas kekuatan, kesehatan yang Engkau anugerahkan bagi kami, menandai bagaimana pemeliharaan, pertolongan, kasih setia Tuhan yang nyata dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kembali kami ada sebagaimana kami ada sebelum kembali kami melakukan segala aktivitas di sepanjang hari ini. Kami rindu datang kepada Tuhan. Kami rindu sehingga kehidupan kami sepanjang hari ini benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan biasa kebenaran firman-Mu yang mampu untuk mengarahkan seluruh kehidupan kami untuk tetap hidup kudus dan benar di hadapan-Mu, hidup sesuai dengan kehendak dan petunjuk Tuhan, sehingga setiap langkah yang kami ambil sepanjang hari ini benar-benar dapat menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, Engkau pilih dari tempat-Mu yang mati setiap kami, setiap kerinduan hati kami yang datang kepadamu. Kami rindu senantiasa belajar dan diajar dengan kebenaran firman-Mu untuk memperoleh kekuatan baru di tengah kami mempertahankan panggilan-Mu. Engkau berbicara melalui hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran-Mu. Urapi dan pakai hamba-Mu dengan pengurapan khusus. Engkau sampaikan apa yang menjadi mau-Mu, menjadi nasihat, kekuatan, penghiburan bagi kami yang akan mendengarkan. Segala bentuk pekerjaan iblis merintang, kami patahkan dan hancurkan segala kekuatannya dalam nama Tuhan Yesus. Setan keluar, darah terus berkuasa. Ingatkan semua hamba-Mu, jemaat-Mu Tuhan, untuk sama-sama kami boleh datang kepadamu, terlebih jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Jalani acara ini kami serahkan ke dalam tangan dari awal hingga selesai, biar jadi seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan buka ibadah besok pagi hari ini. Haleluya, amin. Matius pasal 5. Matius pasal 5 ayat yang ketiga dan keempat. Berbahagialah segala orang yang rendah hatinya, karena mereka itu yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah segala orang yang berduka cita, karena mereka itu akan dihiburkan. Puji Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini adalah suatu anugerah yang besar bagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan. Kalau kita masih boleh mengupayakan, mendorong diri kita untuk datang bersekutu dengan Tuhan di pagi hari ini. Sebagaimana dari dulu juga kita diajarkan, dididik, sebelum fajar menyingsing, kita harus mencari mana dari sorga. Sebagaimana itu merupakan suatu tradisi bagi orang Yahudi, pengajaran yang mereka miliki di dalam paham Yudaisme adalah Israel sudah terdidik sejak perjanjian lama. Tuhan sudah mengajarkan mereka bagaimana mereka menerima suatu makanan
di pagi hari sebelum matahari itu terbit, mereka sudah mengumpulkan roti yang dari langit atau yang dikenal sebagai mana, karena memang Tuhan menjanjikan akan menurunkan mana itu sebelum matahari terbit. Maka itu menjadi suatu pengajaran Yudaisme ya bagi orang Israel. Dan pengajaran itu tentu bukanlah pengajaran yang asal, bukannya yang terbit dari pikiran manusia, dari Musa, tidak. Sepanjang perjalanan bangsa Israel semenjak Tuhan Allah itu memimpin, mengeluarkan mereka dari Mesir, disitulah Tuhan sedang mengajarkan secara praktek ya. Belum diwahyukan secara tertulis ya, melalui hukum Taurat. Tuhan secara praktek, secara nyata. Sebenarnya di situ Tuhan sudah memberikan teladan, sudah melakukan perkara ya, melakukan perkara yang luar biasa supaya bangsa Israel mengerti bagaimana kasih Allah itu begitu besar ya. Kuasa Tuhan itu sangat besar. Dan perjalanan bangsa Israel itu menjadi suatu tradisi dan pengajaran bagi kita sebagai Israel di zaman ini. Peringatan peristiwa-peristiwa yang terjadi, baik itu perbuatan positif maupun negatif, kebaktian mereka, penyembahan mereka, kemenangan mereka, sampai hal-hal yang berdosa, itu semua tercatat di dalam Alkitab. Namun segala sesuatu yang baik itu yang harus kita ambil, karena segala sesuatu yang baik di dalam perjalanan bangsa Israel itu menjadi suatu pengajaran yang diajarkan kepada kita, dan sesuatu yang buruk itu menjadi suatu peringatan bagi kita. Itulah sebabnya Rasul Paulus secara singkat dalam 1 Korintus 10 ayat pertama sampai ayat yang ke-12, secara singkat dia mengatakan, dia menjelaskan perjalanan bangsa Israel dari mulai Mesir menyeberang laut sampai di padang belantara, perbuatan-perbuatan dosa mereka. Paulus sedang menyampaikan suatu pesan singkat yang sangat berharga bagi kehidupan orang percaya di akhir zaman. Coba kita baca itu dalam 1 Korintus 10 ayat yang ke-12 ya. 1 Korintus 10 ayat yang ke-12. 11-12. Ayat 11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ya, jadi sebelumnya Paulus menerangkan ada 4 dosa besar yang dilakukan bangsa Israel. Dan Paulus memberikan pesan, menyimpulkan setelah dia menjelaskan 4 dosa besar itu, yaitu penyembahan berhala, berzina, mencobai Tuhan, dan bersungut-sungut. Lalu Paulus menyimpulkan menjadi suatu pengajaran bagi gereja, semua yang menimpa mereka ini ya tentunya menjadi pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman. Kenapa Paulus mengingatkan hal seperti itu? Karena roh yang bekerja mempengaruhi bangsa Israel pada saat itu akan mengerjakan juga di dalam diri kita, mempengaruhi kita. Terlebih roh kegelapan itu akan senantiasa meruntuhkan iman kita, mengecoh pikiran hati kita. Ya. Intinya itu pikiran juga kita harus menjaga. Selain hati, pikiran harus kita jaga. Pikiran ini menjadi sesuatu instrumen di dalam diri kita yang mempunyai kuasa dalam tanda kutip
untuk membuat kita melakukan sesuatu. Ya memang semua bersumber dari hati. Namun pikiran yang menggerakkan seluruh saraf kita. Pikiran juga yang mengolah segala hal-hal yang kita dengar, hal-hal yang kita lihat. Tapi kalau pikiran itu kita tidak jaga, tetap mengarah kepada Kristus, pikiran yang tidak diurapi dengan Roh Kudus, bisa tersesat pikiran kita. Kita bisa saja bisa bermain dengan pikiran kita. Orang-orang yang munafik, ya, sebagai orang percaya sekalipun, pikiran mereka itu sudah disesatkan dengan segala pikiran-pikiran hawa nafsu. Ya. Saya percaya setiap orang ketika diperhadapkan satu peristiwa, ya, ketika diperhadapkan suatu momen, mereka itu juga memiliki pergumulan dalam hatinya dan pikirannya. Apakah mereka ini mau memandang sesuatu yang mereka lihat itu positif atau negatif? Apalagi memandang pekerjaan Tuhan. Apalagi memikirkan pekerjaan Tuhan, pelayanan, memikirkan panggilan. Itu pasti ada satu pergumulan dalam diri mereka. Pasti itu. Karena ada dua. Pikiran yang daripada setan, pikiran yang daripada Roh Tuhan. Kalau kita merenungkan panggilan Tuhan, kita memakai pikiran Tuhan, ya apapun yang terjadi di sekitar kita, ya mau ada perselisihan, mau ada pertengkaran, musibah, masalah, persoalan. Tapi karena pikiran kita ini diurapi oleh Tuhan, maka pikiran kita ini selalu mengarah kepada Kristus. Pikiran kita ini selalu memuliakan Kristus. Selalu senantiasa mengagung-agungkan Tuhan Allah yang telah memilih kita. Pikiran selalu dibawa kepada hal-hal yang positif. Kita adalah bangsa yang terpilih, umat kepunyaan Allah, imamat berkerajaan. Semuanya itu disiapkan Tuhan sebagai sebagai wujud cinta dan kasih Tuhan yang amat besar di dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengerjakannya di dalam anugerahnya. Tetapi kalau pikiran kita ini mudah sekali terpengaruh dengan roh kegelapan, ya maka kita akan jatuh. Segala sesuatu pasti kita akan manfaatkan untuk diri kita sendiri. Jadi segala pekerjaan yang baik itu pun bisa rusak, bisa menjadi kotor. Itulah sebabnya di dalam 2 Korintus 11 ayat yang kedua dan ketiga. 2 Korintus 11 dan ayat yang ketiga. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah memperkenankan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Ya, jadi Paulus pertama di ayat 2, dia sedang membuat atau memberikan gambaran hikmatnya yang diurapi itu, memberikan gambaran bahwa jemaat Korintus ini diyakinkan dengan perkataan rohnya itu, supaya pola pikir mereka, mereka ini bukan sekedar orang percaya yang biasa. Tetapi Paulus sedang mentransferkan hikmat kepada jemaat Korintus ini, bahwa mereka yang sudah lahir baru dari air dan roh sampai beroleh anugerah, supaya mereka tetap berpikir. Bahkan mereka mendapatkan suatu pengajaran dari Paulus, mereka ini bukan sekedar orang percaya yang mencari keselamatan, tetapi bagaimana kehidupan mereka dipakai Tuhan menyediakan keselamatan melalui iman kepada Yesus Kristus. Jadi bukan manusia yang menyediakan keselamatan, ya. Artinya menyediakan keselamatan lewat apa yang mereka ajarkan, lewat Injil yang mereka kerjakan. Nah, jadi Paulus sedang mendoktrinisasikannya. Ya, sedang memberikan satu pengajaran supaya pikiran mereka itu tidak luput
dari kebenaran yang sebenar-benarnya. Apalagi ini mengenai aku telah mempertunangkan kamu sebagai perawan yang suci. Artinya kenapa dikatakan suci? Sebab jemaat ini sudah dikuduskan, sudah dibenarkan dengan kuat kuasa firman dan roh. Supaya mereka ini diibaratkan seperti perempuan yang suci, dibaharui kembali. Dan betapa berharganya kehidupan mereka, seperti kata Paulus, dan aku sudah mempertunangkan kau sebagai perawan yang suci kepada Yesus Kristus. Paulus dengan filsafat, dia juga orang filsafat. Tetapi filsafatnya itu sudah diurapi. Nah, logikanya itu sudah diurapi oleh kuasa Roh Kudus. Sudah betul-betul diurapi dengan kuasa firman. Jadi logikanya itu betul-betul apa ya? Hikmat. Berbeda kalau logika mengatasi firman. Nah, ini berbahaya. Firman yang dipermainkan. Tapi kalau kita senantiasa menundukkan logika kita berpikir di bawah firman Tuhan, wah itu sungguh luar biasa. Nah, contohnya seperti Paulus. Jadi dalam hal ini Paulus menekankan betapa berharganya jemaat Korintus ini kalau mereka berpikir merenungkan, wah mereka ini adalah gereja yang siap dipertunangkan. Memiliki hubungan yang khusus dengan Yesus Kristus, jadi itu harus dijaga. Sebagaimana kita sebagai gereja Tuhan bukan lagi dipertunangkan, kita siap menikah. Jaga itu. Selalu kita diingatkan beberapa bulan ini karena adanya persoalan. Kita diingatkan dengan kasih. Berarti pengantin itu, kalau memang kita kabar pengantin murni, ya tetaplah hidup dalam kasih. Bahwa pengantin perempuan dengan pengantin laki-laki tidak mungkin akan bersatu kalau tidak ada perasaan kasih. Ingat, kalau ada perasaan kasih, pasti hal-hal yang buruk pun itu seolah-olah ditutupi. Ditutupi di sini bukan berarti kita kompromi dengan dosa. Kan ada yang mengatakan bahwa kasih menutupi segala pelanggaran. Di sini bukan kita berarti berbuat dosa lalu ditutup-tutupi. Tidak. Artinya dengan kasih itu menyelesaikan, membereskan pelanggaran itu dengan cara baik. Seperti yang saya sampaikan. Beberapa kali saya sampaikan. Coba lihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Yudas. Walaupun Yudas menjadi orang yang akhirnya ternyata apa yang dikatakan kitab suci yang sudah ditentukan untuk binasa. Coba kita di sini ada suatu pembahasan ya, ada suatu pembahasan tentang Yudas yang seolah-olah ditentukan untuk binasa. Sementara kalau kita bandingkan dengan ayat-ayat lain, Tuhan tidak menghendaki tidak ada seorang pun yang tidak selamat. Nah, jadi kalau kita memahami kok Yudas ini ditentukan sejak dulu. Atau kalimatnya bagaimana itu? Ngeri juga kalau ternyata kita dijauhkan ya. Menjadi orang yang sudah ditentukan. Sejak lahir sudah ditentukan. Sementara ada ayat lagi kontradiksi. Di dalam Yeremia 1 ayat 5. Aku sudah mengenal engkau. Sebelum engkau ada di rahim ibumu. Setelah engkau ada di rahim ibu, aku sudah menetapkan engkau untuk dipersiapkan menjadi nabi. Nah, Yudas ini bukan nabi. Yudas ini ya seorang muridnya Tuhan, termasuk rasul ya. Rasul mungkin ketika sudah masuk ini ya, kisah para rasul ya, yang setelah diurapi. Ya artinya Yudas termasuk murid yang sudah dalam rencana Tuhan. Tidak mungkin kita berpikir wah ini sudah ditentukan. Saya rasa tidak seperti itu. Cuma karena Yudas akhirnya memilih, ya maka dia menjadi sederetan orang yang ditentukan binasa. Sudah berapa kali kalau kita melihat Tuhan menyikapi Yudas ini yang dimana Tuhan sudah tahu. Sudah tahu Yudas ini berbuat hal-hal yang aneh. Dia seorang pencuri, dia seorang pengkhianat. Ya, dari dia memprotes
Bagaimana seorang perempuan datang di bawah kakinya mencurahkan minyak narwastu 300 dinar. Dia bilang, pemborosan apa ini? Lebih baik kita berikan itu kepada orang miskin. Nah, ini berbahaya saudara. Sampai di akhir sebelum Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan sudah memberikan sindiran keras, kode keras, bahwa di antara kamu ada yang akan menyerahkan. Murid-murid yang lain bertanya, siapa itu Tuhan? Dialah yang saat ini kuberikan roti. Nah, cuma herannya dalam situasi itu murid-murid pun masih belum sadar ya. Entah kalau kita mungkin kalau misalkan ada misalkan saya terus sedang memimpin perjamuan, lalu saya tiba-tiba mengatakan seperti itu, di antara kita ini ada yang menyerahkan kita. Mungkin Ibu Gembala bertanya, siapa itu Tuhan? Ini, dialah orang yang aku serahkan roti. Pasti udah secara nalar sudah tahu ya. Ya, dalam situasi itu saya merenungkan, apa yang membuat mereka tidak tahu? Mungkin ya mereka berpikir kalau sudah menjadi murid sekumpulan bersama-sama dengan Yesus, pikiran mereka itu tulus. Mereka tidak ada pikiran-pikiran yang negatif lagi. Mereka sudah yakin kalau suatu perhimpunan di dalam Tuhan Yesus Kristus tidak ada orang yang macam-macam. Nah, itu luar biasanya. Itu pengertiannya sebenarnya kalau kita sudah hidup di dalam Tuhan, bersekutu di dalam Tuhan, walaupun kita ada nalar ini selalu menganalisa, ini orang sudah berbuat jahat, sudah berbuat dosa, bermunafik dan sebagainya. Tapi kalau kita adalah suatu tubuh Kristus, kita buang semuanya itu. Tidak ada pikiran negatif ke orang, tetapi selalu berpikiran positif. Karena kita yakin kita ini adalah sekumpulan orang-orang benar. Nah, mungkin keadaannya seperti itu. Tetapi akhirnya Yudas yang sudah disindir seperti itu pun, dia tetap bersikeras mengikuti kehendak hawa nafsunya demi 300 keping perak. Bahkan kalau saudara baca itu di Yohanes berapa itu, Tuhan pun seolah-olah memancing dia, mendorong dia. Yudas, lakukanlah apa yang hendak engkau mau lakukan. Wah, itu sudah kode paling keras. Seharusnya dia terpukul. Ya mungkin saya percaya dia sudah terpukul itu. Tapi karena nafsunya yang menggebu-gebu, janji-janji dari orang Farisi, janji-janji dari dunia yang memberikan kekayaan, tapi kekayaan itu tidak sebanding. 300 keping perak tidak sebanding dengan nyawa orang kudus, tidak sebanding dengan nyawa Yesus Kristus. Nah, ini contoh kehidupan kita, peringatan bagi kita. Hati-hati. Kalau kita sudah dipanggil menjadi murid Tuhan, jangan bermain-main dengan segala keinginan. Jangan jadikan kita ini hamba uang, menjadikan diri kita ini tamak akan uang. Hati-hati. Segala sesuatu pun jangankan 300.000, 300 juta. Nah, bahkan firman Tuhan mengatakan sekalipun seisi dunia diberikan kepada kita. Wah, kalau kita menggantikan anugerah Allah, panggilan kita dengan seisi dunia sekalipun, tetap itu tidak sebanding. Makanya firman Tuhan mengatakan, apa gunanya seseorang memiliki seisi dunia tetapi nyawanya melayang. Nah, ini suatu ketegasan firman. Suatu ketegasan firman bahwa sesungguhnya nyawa yang diberikan Allah, anugerah Allah, lewat pengorbanan darah Kristus itu tidak bisa dibandingkan dengan kekayaan seisi dunia. Nah, kita ini sudah dipanggil, apalagi sudah menjadi murid Tuhan. Hati-hati. Yudas itu adalah sekelompok yang dipilih Tuhan, murid-murid Tuhan. Ini bisa kita pelajari baik-baik. Kalau kita menjadi murid Tuhan tetapi terpengaruh kekayaan dunia, saudaralah yang bisa menjadi orang yang ditentukan binasa. Makanya hati-hati, gereja semakin hari semakin dimuliakan Tuhan.
seperti digambarkan digambarkan bangunan Zerubabel. Ingat, ini suatu gambaran bagi kita. Pembangunan di akhir zaman menuju kepada kegerakan besar itu tidak berdasarkan materi dunia. Ya. Pembangunan rohani kita itu berdasarkan kuasa Allah. Ya, kalau soal penginjilan nanti ya kita tidak tahu. Mungkin penginjilan di kegerakan besar itu tidak memerlukan materi lagi. Ya, karena tinggal diraibkan. Nah, itu kuasa bekerja. Kuasa Allah kalau bekerja, wah, materi dunia tidak berguna sama sekali. Tidak berguna. Ya, percaya, tidak berguna, saudara. Ya, mungkin materi dunia itu justru akan terjadi ketika di perkumpulan. Itu pun karena kuasa Allah. Setiap perkumpulan ya seperti sidang jemaat di gereja mula-mula. Mereka yang kaya karena mereka sudah merasakan damai sejahtera sukacita oleh Roh Kudus. Mereka itu tidak memikirkan perkara-perkara dunia lagi. Tetapi ada belas kasihan ketika jemaat yang lain. Oh, ini kasihan, ini belum makan. Bukan belum makan. Hidup miskin dan sebagainya. Walaupun yang miskin ini mereka tetap bersukacita, saudara. Karena sama-sama merasakan sukacita yang diberikan Tuhan. Tetapi yang kaya ini justru dia menjual semuanya itu. Dan hasilnya itu dia berikan di dalam suatu perhimpunan. Ya, mungkin untuk perjamuan bersama, untuk perjalanan penginjilan para rasul. Nah, itu jemaat Filipi juga sangat membantu sekali perjalanan penginjilan daripada Rasul Paulus. Lalu jemaat Kolose, ya gereja mula-mula. Standar mereka seperti itu. Jadi bukan suatu perkara yang mustahil kalau kuasa Tuhan bekerja. Memberikan damai sejahtera, semuanya itu menjadi indah. Nah, itulah sebabnya kalau kita kembali lagi kepada pemahaman Paulus. Paulus sudah menerangkan, memberikan suatu doktrin kepada jemaat Korintus. Kamu ini akan dipertunangkan dengan Kristus. Namun coba kita baca ayat yang ketiga. Ada kekhawatiran, kegelisahan Paulus. 2 Korintus 11 tadi ayat yang ketiga. 2 Korintus 11 ayat yang ketiga. Ya. Tapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu. Tetapi aku takut. Kalau salinan lama apa itu? Akan tetapi aku takut kalau jadi seperti ular memperdayakan Hawa Ya. dan tipu dayanya. Demikianlah juga rusaklah pikiranmu. Demikian juga rusak pikiranmu. Pikiranmu disesatkan. Dan regang daripada tulus ikhlas dan kesucian yang menuju kepada Kristus. Nah, akhirnya pikiran yang tersesat, terpengaruh, sudah rusak. Maka rusaklah hikmat kita. Kalau hikmat Allah itu sudah tercampur dengan segala pikiran dunia, waduh, udah gak murni lagi. Hati-hati, saudara. Itu ibarat roti yang sudah bercampur ragi. Ya, ragi itu bisa mengkamirkan seluruh adonan. Sedikit ragi saja. Berarti di sini Tuhan menuntut gereja Tuhan yang murni KPK. Jangan membiarkan sedikit pun ya, terhadap suatu pelajaran-pelajaran yang bukan daripada Tuhan. Pelajaran yang bukan daripada Tuhan adalah pelajaran yang membawa kita untuk memperoleh kekayaan dunia. Itu. Karena setan selalu menawarkan kerajaan dan kemegahannya ini. Ya, seperti setan mencobai Tuhan Yesus. Kalau engkau menyembah aku, lihatlah. Segala kemewahan, kemegahan, kerajaan ini kuberikan kepadamu asalkan kau tunduk kepadaku. Nah, itu. Jadi berbahaya. Setan memakai kerajaan dunia, kemegahan dunia, keinginan dunia itu untuk mempengaruhi orang-orang pilihan. Jadi kita harus hati-hati. Tetapi kalau kita melihat bagaimana proses Tuhan terhadap orang pilihan, Tuhan akan membersihkan menjelang suatu pembangunan, ya,
gereja Tuhan menuju kepada kesempurnaan. Tuhan mau membersihkan orang-orang pilihan. Itulah kenapa dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-17, pertama-tama yang Tuhan bersihkan itu adalah dari rumahku, supaya mereka betul-betul dipersiapkan untuk menjadi berkat bagi orang berdosa dan orang fasik. Tuhan tidak mulai dari luar. Itu konsep yang tidak alkitabiah. Tuhan tahu perkataannya. Sebab konsep yang alkitabiah, di mana Tuhan berkata, ketika roh turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku mulai dari Yerusalem. Ya, bisa aja Tuhan memulai dari Samaria, tetapi ya itu cara Tuhan. Dari dalam dulu. Dari dalam dulu. Baru mulai keluar. Nah, itu yang menjadi peringatan bagi kita, saudara. Kita sudah didoktrin, ya. Kita sudah diberi pemahaman, kita ini orang pilihan. Kita ini sebagai pengantinnya Tuhan. Hargai kasih daripada Tuhan yang sudah mencintai kita, ya, yang sudah memilih kita. Hargai itu, saudara. Ingat panggilan kita. Jangan sampai pikiran ini disesatkan dengan pikiran-pikiran dunia. Apalagi kita hamba Tuhan. Kita tidak munafik, kita membutuhkan duit, ya. Tapi jangan sampai kita menjadi hamba duit. Jangan sampai oleh karena uang kita mencemarkan nama orang. Kita mencemarkan ya rekan-rekan kita. Kita mencemarkan pekerjaan Tuhan. Ya, itu sangat berbahaya. Jangan cuma karena duit akhirnya kita menjual panggilan kita. Kita menjual anugerah kita, ya. Kita berkata-kata, kita bernubuat, kita menyaksikan penglihatan cuma karena duit. Nah, ini berbahaya. Mika 3 ayat 11 itu terjadi. Ya. Lalu setelah sudah melakukan gitu, bukankah Allah ada di pihak kita? Karena kita ini sudah bernubuat loh. Jangan macam-macam. Ya. Padahal semua itu didorong dengan segala uang. Ini berbahaya, saudara. Ini sangat berbahaya. Yang kelihatannya uang kita pahami itu, oh ini kan berkat dari Tuhan. Nah, berkat daripada Tuhan, kita harus mengatakan yang sebenarnya. Tapi perkataan kita itu mengundang suatu perpecahan. Wah, itu harus diselidiki dulu. Tidak ada perkataan Tuhan itu yang mengundang perpecahan. Selalu mengikat. Seperti induk ayam yang bagaimana itu bahasa? Yang mengumpulkan anak-anaknya. Begitulah perhatian dan kasih Tuhan. Selalu ya memang ada teguran. Memang ada menyatakan kesalahan. Tetapi itu justru memperbaiki kelakuan. Jadi kalau firman Tuhan itu datang menegur, bukan untuk memojokkan, membiarkan, bukan untuk merendahkan, tidak. Tapi menegur supaya dia sadar dan kembali masuk di dalam perhimpunan tubuh Kristus. Nah, kehidupan kita pun seperti itu. Nah, semua pengertian itu kita harus pegang baik-baik. Pengertian yang kita miliki di dalam kabar pengantin Kristus itulah pengajaran KPK. Pengertian yang benar itu. Nah, kita kembali lagi di dalam suatu KPK. Di dalam suatu pengajaran kabar pengantin, ya, sebagai orang pilihan, percayalah, selalu ada pergumulan. Namun yang dituntut adalah kerendahan hati. Ayat tadi mengatakan berbahagialah orang yang miskin kalau dalam salinan baru di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Orang pilihan yang empunya kerajaan sorga. Tetapi kehidupan mereka itu harus senantiasa miskin. Artinya kita bukan merasa kaya di hadapan Tuhan. Tidak. Kita selalu hidup dalam kerendahan hati. Kalau dalam salinan lama mengatakan orang yang rendah hatinya itu berbahagia. Nah, jadi miskin di sini maksudnya kita menyadari segala sesuatu, pelayanan kita, pekerjaan kita, milik kita di dunia ini. Namun kita menyadari kita orang pilihan. Panggilan itu jauh lebih berharga. Maka kita merasa semua emas dan perak yang kita miliki itu semua berasal dari Tuhan. Karena Tuhan yang mempunyai emas dan perak. Jadi kita senantiasa merasa miskin ketika kita membandingkan diri kita dengan Tuhan. Jangan merasa kaya dan ingin mendahului Tuhan. Jangan, saudara.
itu tidak akan mengalami kebahagiaan. Dan ini prosesnya. Berbicara tentang kerendahan hati. Kemarin pesan dari tua-tua sidang di Wuwuk, beliau adalah sahabat karib dari almarhum papa saya dan senior-senior lainnya, Om Yance Wawuruntu. Dia sudah sakit-sakit, sudah umur 80 berapa ini? 87. Beliau ini adalah tim doa seorang hamba Tuhan luar biasa yang setia. Doakan saja, beliau sudah sakit. Kemarin bertemu, kita memberikan semangat. Beliau mengatakan, dia sambil mengangkat tangan, "Ayo Om Dan," kita beri semangat, pasti bisa sembuh. Sudah, sok cukup. Dia bilang, sok cukup di dunia ini. Terus dia menangis. Tiba-tiba dia teringat, dia lihat saya, dia teringat, Hardi. Dia teringat, kasihan. Memang sangat harus sekali. Dan beliau memberikan wejangan bagi kita supaya tetap semangat di dalam kabar pengantin Kristus, bahwa ada suatu pesan-pesan lah yang tidak bisa kita sampaikan di sini. Intinya kabar pengantin itu sangat mahal. Hamba-hamba Tuhan yang terdahulu itu tidak main-main memperjuangkan. Dan selalu penuh pengampunan, penuh kasih. Dan diingatkan oleh beliau juga, karena beliau juga mengatakan, Tuhan mengingatkan kepada Om Yance. Om Yance berkata kepada salah satu beliau dan murid-murid lainnya, mengabarkan, bergumul di dalam kabar pengantin Kristus, jangan tinggi hati. Habis mengatakan itu beliau haru, menangis lagi. Jangan tinggi hati. Dia menangis lagi. Tuhan tidak suka itu. Jadi kita memang di KPK ini ada suatu pride, ada suatu kebanggaan soal pengajaran. Itu pelajaran halaman habis, sapu rata kalau kita ungkapkan rahasia penyembahan pekerjaan Roh Kudus. Tapi jangan kita pakai. Itu membuat kita sebagai orang merdeka daripada mereka. Itu ego kita sebagai orang kabar pengantin. Tapi jangan kita pakai itu untuk merendahkan. Justru kita rangkul, memberikan pengertian, hantar mereka. Seperti kalimat beliau Om Rudi mengatakan bahwa di KPK itu kita meng-KPK-kan gembala-gembala yang masih bertumbuh, yang masih belajar tentang kabar pengantin. Orang yang sudah kabar pengantin, orang ajarkan. Jangan orang langsung cut begitu. Wah, ini bukan bangsawan. Itu pemikiran yang dangkal, saudara. Itu pemikiran yang tidak bahasanya, tidak holistik, tidak menyeluruh, tidak memahami konsep Tuhan secara menyeluruh. Jadi main menghakimi saja. Seperti ahli Taurat, memang mereka mengatasnamakan hukum Taurat sehingga ini orang perempuan harus dirajam batu. Betul itu. Tapi lihat cara Tuhan. Tuhan malah berdiri dan membela perempuan yang dianggap berdosa. Tuhan katakan bahwa sesungguhnya yang kuutamakan adalah belas kasih. Itu inti daripada hukum Taurat. Kehidupan kita juga seperti itu, harus tetap rendah hati. Lalu yang kedua, dalam pergumulan kabar pengantin, kita semua hamba-hamba Tuhan maupun jemaat tidak akan luput dengan duka cita. Tetapi firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Siapa penghibur kita? Roh Kudus. Ayat terakhir coba kita buka di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus. Saudara ada di dalam kebenaran Kristus, tapi saudara mendapatkan penistaan.
Saudara berduka cita oleh penistaan, dimaki, direndahkan. Mungkin saudara teraniaya juga batin maupun tubuh saudara. Tetapi Tuhan katakan berbahagialah. Terus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. karena roh Allah justru ada padamu. Artinya kita ini diizinkan, diperkenankan Tuhan untuk menguji iman kita. Iman itu hanya teruji lewat duka cita yang datang. Pergumulan. Kalau dimanjakan, wadah, kasihan. Iman itu tidak akan bertumbuh. Tapi justru lewat panas pencobaan, itu memurnikan iman kita. Kita betul-betul iman yang bersungguh-sungguh datang kepada Kristus. Memuliakan Tuhan atau tidak. Seperti contoh Ayub. Oh, Ayub iman yang teguh. Dia selama ini bukan dia sekedar karena diberkati Tuhan menjadi orang terkaya di tanah Palestina di zamannya, tetapi dia teruji juga ketika semuanya itu diambil Tuhan. Waduh, sampai kesehatannya pun diambil Tuhan, harga dirinya diambil Tuhan, ya. Sampai istrinya sendiri pun menghujat, meminta dia mati jangan. Oh, dan hujatlah Tuhan. Luar biasa itu penderitaan Ayub itu. Kalau pikir bisa stres itu. Ya, saya berdamai kalau seperti itu. Oh Tuhan, tolong ampuni saya. Tapi Ayub mengatakan, aku tidak akan menolak. Bukan, Ayub mengatakan bahwa kenapa kita bisa menerima apa yang baik daripada Tuhan, tapi yang buruk itu kita tidak bisa menerimanya. Terpujilah Allah. Dalam hal itu Alkitab mencatat Ayub tidak berdosa dengan mulut. Nah terus tadi 1 Petrus 4. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Nah Tuhan tidak menginginkan kita ini menderita karena berbuat jahat, karena membenci orang, karena membuat pertengkaran, membuat perselisihan, karena membunuh karakter orang. Karena kita sudah mencuri kemuliaan Tuhan. Tuhan tidak mau menjadi pengacau. Tuhan tidak suka. Ya apalagi kalau sudah perihal dunia ya. Itu tentu itu sudah di luar etika. Hukum negara pun kita membunuh orang secara jasmani. Kita melakukan tindak kekerasan ya itu sudah. Jangankan masuk kepada hukum Allah. Itu hukum negara itu sudah langsung dipenjarakan gitu. Tapi kalau masuk hukum daripada Tuhan ya mungkin ada pertimbangan lain. Tetapi intinya dalam hal rohani itu tidak boleh, ya. Tuhan tidak menginginkan kita menderita karena berbuat jahat. Tapi kalau kita menderita karena berbuat benar, berbahagialah. Karena kita sedang diuji imannya. Bukan Tuhan membiarkan, bukan kita berbuat dosa ya, tapi karena diuji iman kita. Terus Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, tetapi jika kita sebagai orang Kristen merasa menderita di saat-saat sekarang ini, terus maka janganlah ia malu. Tidak usah malu, saudara. Tidak usah malu. Terus, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus. Nah, hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Yesus Kristus. Itu yang dilakukan Ayub ketika dia diuji imannya, menderita sebagai orang saleh. Waduh, kenapa dia seperti ini? Tetapi Ayub dengan mulutnya itu tidak mengeluh. Tuhan katakan jangan kau berbantah-bantah dan bersungut-sungut. Hai hambaku pendeta Aryani Jangan engkau bersungut-sungut. Jangan ketika kita mengalami penderitaan. Anak-anak Tuhan mungkin pencobaan lewat usaha, pekerjaannya. Kalau kita ini orang pilihan, belajar tetap bersyukur. Mulut kita ini hati-hati. Jangan mulut kita ini juga menyampaikan doa yang salah, menghakimi orang, apalagi mengeluh. Kita ini sudah dimasuki lidah-lidah api, ya. Kenapa lidah-lidah api? Organ yang dipilih Tuhan, ya, sebagai penerangan, ya. Lidah-lidah api itu artinya lidah kita ini akan dibersihkan Tuhan untuk memasyurkan nama Allah. Diurapi Tuhan supaya kita berbahasa lidah yang memuji perbuatan-perbuatan Allah.
bahwa segala sesuatu hal yang buruk, apakah kita yakin Tuhan seburuk itu? Tidak. Tuhan izinkan itu terjadi untuk membentuk kita. Jadi kalau kita mengalami suatu penderitaan karena tantangan yang berat, karena persoalan, ya kita orang pilihan tetap rendah hati. Ya, ini saling berkaitan. Matius 5 ayat 3 dan 4 ini saling berkaitan. Kalau kita ada rendah hati, dalam duka cita pun kita akan tetap memuji Tuhan. Saat itulah Tuhan akan memuliakan kehidupan kita. Jadi harus hati-hati. Bagaimana tadi kalimatnya? Ayat 4. Apa? Matius 5 tadi. Berbahagialah orang yang berduka cita. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Ya. Jadi penghiburan itu hanya datang daripada Roh Kudus. Pentingnya gereja Tuhan kami selalu sampaikan. Carilah Roh Kudus itu. Carilah Roh Kudus itu. Mungkin ada masa-masanya kelak nanti. Namanya firman Tuhan pasti akan tergenapi. Kita akan diseret masuk ke pengadilan. Ya, sebenarnya sudah ada benih-benihnya di dalam persoalan ini, diseret ke pengadilan. Diseret untuk diadili, ya. Kalau itu suatu saat terjadi pada kita sebagai orang percaya, orang pilihan tidak usah takut seperti itu. Tidak usah melawan pengacara dengan pengacara. Ya, selama ada di dunia itu silakan. Tapi kalau kita pahami lebih dalam firman Tuhan, biar silakan. Biar kita diseret dalam pengadilan, kita akan ditanya, diinterogasi. Tuhan berjanji, aku menyertai kamu. Aku memberikan hikmat kepadamu untuk memberi jawab. Baik hamba Tuhan tadi hampir masuk baris sudah takut cuma karena ingin menandatangani surat mosi. Ya, ini udah rahasia umum ya. Surat mosi, jadi siap-siap dipanggil. Ya, sebenarnya kalau memang itu terwujud, ya saya percaya Tuhan akan menyertai. Tuhan memampukan, ya. Puji Tuhan. Tuhan pun memberikan hikmat kepada istrinya yang pandai berkata-kata. Jadi dia bisa jelaskan itu. Akhirnya luput dari segala hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kehidupan kita juga seperti itu. Walaupun kita nanti diseret, walaupun kita nanti difitnah, kita diperhadapkan dengan orang-orang yang munafik yang mencoba menjatuhkan kita, pekerjaan, usaha, terlebih pelayanan kita. Oh, Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk memberi jawab yang benar, bahkan mereka tidak mampu menjawab balik. Biarlah hidup kita senantiasa hidup di dalam kebahagiaan dengan syarat kita senantiasa rendah hati, selalu merasa miskin di hadapan Tuhan. Semua datang daripada Tuhan. Dan kita jangan takut di dalam duka cita. Di dalam kebenaran pergumulan kabar pengantin Kristus, ya akan ada duka cita. Penuh dengan duka cita lagi. Tetapi semakin banyak duka cita, semakin banyak kemenangan-kemenangan kecil. Terlebih kemenangan yang besar. Karena ada penghibur, ada roh penolong yang menguatkan kita sampai kesudahan akhir zaman. Tetap rendah hati, ya, dan tetap berdiri di atas kebenaran dan mau dipimpin oleh roh penghibur itu, yaitu Roh Kudus. Bapa di dalam sorga, terima kasih pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami boleh dikuatkan kembali dengan kebenaran firman-Mu agar kami tetap bertahan di dalam panggilan-Mu Tuhan yang begitu indah, mulia dan sempurna. Ampunilah kami jikalau kami telah berbuat salah. Ampunilah kami jikalau seringkali kami mendahului Engkau Tuhan. Ampunilah kami jikalau kami Tuhan telah berbuat dosa. Terus ajarkan kami, bangkitkan iman kami Tuhan, agar kami mempertahankan panggilan kami, sehingga kami selalu mau dipimpin oleh Roh-Mu Tuhan. Kami selalu merasa diri kami ini, segala sesuatu yang kami miliki di dunia ini Tuhan, semua berasal daripada-Mu. Ketika kami membandingkan hidup kami ini dengan Engkau Tuhan, sungguh kami hanyalah orang yang miskin, yang tidak memiliki apa-apa Tuhan. Sebab Tuhan, kami berpikir bahwa
Kemurahan-Mu itu adalah lebih daripada hidup kami, lebih daripada segala kepentingan kami, segala kebutuhan kami di dalam dunia ini. Kemurahan-Mu lah yang memberikan kami keselamatan. Kemurahan-Mu lah yang menjamin kehidupan kami di dunia ini untuk tetap dapat Tuhan hidup berbahagia, sebab Engkau menyertai kehidupan kami Tuhan. Terima kasih, segala pergumulan kami yang mendatangkan duka cita, kami percaya itu merupakan ujian iman bagi kami. Kuatkan kami Tuhan untuk tetap semangat melayani pekerjaan-Mu, tetap semangat melakukan kehendak-Mu Tuhan, agar pikiran kami tetap bersih Tuhan, hati kami tetap bersih di hadapan-Mu, dan kami tidak akan mengeluarkan ucapan-ucapan yang bersungut-sungut, yang Tuhan berbantah-bantah kepada Engkau, yang penuh dengan pengeluhan, tetapi kami tetap membesarkan nama-Mu, sebab Engkau selalu baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu di dalam hidup kami ini, dan saat ini kami rindu untuk menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Engkau yang nyatakan kemuliaan bagi kami Tuhan. Segala bentuk kuasa kegelapan yang mengganggu dengan berbagai cara kami tolak semuanya itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setan iblis engkau keluar. Darah Tuhan Yesus yang berkuasa rada sik ebedi try the lowai. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Kami siap menyembah Engkau dalam nama Tuhan Yesus Kristusku. Sembah ku sembah Engkau yang layak untuk ku sembah, ku sembah, ku sembahkan Engkau yang layak untuk ku sembah. Rai di lawan, rai di lawan, Aku ada di tengah-tengah kamu, Kamulah yang sudah menarik hatiku sehingga aku turun dan bersuara di tengah-tengah kamu. Aku tetap membuktikan janji firman-Ku kepada kamu. Di mana 2-3 orang berkumpul atas nama-Ku, aku hadir dalam perhimpunan kamu di gereja. Sebab itu tetaplah kamu di dalam penyerahan kepadaku di gereja. Karena aku hadir bukan untuk dilayani, melainkan aku datang untuk melayani kamu di gereja. Jangan kamu takut, hamba-Ku dan anak-anak
ku bikrai cunai. Karena ingat kamu baik-baik lilibi cuno dikrai. Aku sangat mengasihi kamu bikrai cuno dilai. Tetaplah kamu setia di dalam melayani pekerjaanku bikrai dulu tunai dikrai. Kalau pada saat ini kamu boleh mendengarkan firman-Ku milih tunai. Firman-Ku itu adalah aku sendiri bikrai dulu cuno dikrai. Dan ketika kamu mendengar firman-Ku bukan sekedar menjadi pendengar yang setia, tapi jadilah kamu pelaku-pelaku firman-Ku milih di kaum tuno dikrai. Mengertikah kamu hamba-hambaku lecuno dikrai lo tunai. Aku mau di dalam setiap kamu yang aku panggil dalam melayani pekerjaanku bikrai tunai. Kamu tetap semangat melayani aku bikrai lo tunai. Karena apa yang menjadi kerinduan hati kamu, aku sedia memberikan jawaban bagi kamu. Asalkan kamu tetap teguh berdiri di atas pengajaran firman yang aku telah berikan kepada kamu. Apapun yang terjadi hamba-hambaku, jangan kamu takut redlo tunai. Karena aku berjanji aku tetap menyertai kamu sampai pada kesudahan alam bikrai tunai. Dan panggilanku tetap dalam kehidupan kamu melicuno dikrai tunai. Tentu di tengah-tengah kamu menjalankan tugas pekerjaanku yang aku percayakan bagi kamu. Kamu tidak akan luput daripada berbagai macam tantangan ujian yang berat yang merupakan salib dalam hidup kamu. Tetapi bertahanlah kamu sedikit masa bikrai dulu tunai dikrai. Karena kamu akan menerima perjanjianku lisi bikau tunai dikrai. Hamba-hambaku bikrai tunai. Aku tahu kerinduan hati kamu lecuno dikrai. Bahkan aku tahu segala kebutuhan kamu melecuno dikrai. Kalau kamu setia menjalankan tugas yang aku percayakan kepada kamu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, ladili cunai, kamu akan melihat hasil yang tidak pernah mengecewakan kamu. Bahkan aku tidak akan pernah terlambat untuk menolong kamu bikrai dili cunai dikrai. Karena segala sesuatu aku yang empunya milo dikrai. Adakah kamu mengerti itu hamba-hambaku bikrai dulu tunai dikrai. Sebab itu tetaplah kamu semangat melayani pekerjaanku dan sampaikanlah kebenaran dan pengajaran yang aku telah ajarkan kepada kamu. Maka kamu akan melihat pembelaanku dalam setiap kehidupan kamu bikrai dulu tunai. Tetaplah kamu hidup rendah di hadapanku dan peliharalah kekudusan di dalam melayani pekerjaanku. Dan jangan coba-coba mencuri kehormatanku bikrai dulu tunai. Tapi mintalah selalu kekuatan yang daripadaku bikrai dulu tunai. Karena aku sedia memberikan kekuatan bagi kamu kamu menjalankan tugas pekerjaanku mikro dulu tunai. Tetap waspada dan berjaga-jaga hamba-hambaku bikrai tunai. Karena iblis berusaha keras untuk menjatuhkan kamu bicino dikrai. Tapi satu hal yang perlu aku ingatkan kepada kamu, tetaplah kamu berdiri di atas kebenaran firman-Ku dan pertahankan setiap pengajaran yang kamu terima daripadaku. Mengertikah kamu lesa dibotona dikrai. Sejahtera dan berbahagialah kamu yang sudah mendengarkan suara Roh. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami boleh menerima firman-Mu yang menjadi bekal kekuatan iman kami untuk kami menghadapi kehidupan ini Tuhan.
menghadapi segala aktivitas dan pelayanan yang ada. Kami percaya kekuatan firman dan roh-Mu Tuhan yang menghantarkan kami untuk menjadi orang-orang pilihan di tengah-tengah dunia ini, untuk selalu menjadi terang bagi-Mu Tuhan dan memuliakan nama-Mu, agar mereka boleh melihat Tuhan ada cahaya kehidupan yang semuanya bersumber dari firman-Mu Tuhan. Mereka boleh merasakan damai sejahtera, sukacita sorga Tuhan yang selalu memberikan kekuatan bagi mereka, sehingga mereka Tuhan boleh mengandalkan Tuhan di dalam segala perkara. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri beston kami dengan penuh ucapan syukur pada saat hari ini. Tetap Engkau Tuhan memberkati seluruh sidang jemaat Gesbon Efrata, baik di tempat ini maupun yang ada di Jakarta. Pengembalaan yang dimiliki juga hamba-Mu Tuhan, pendeta Riani Politik yang ada di Cimanggis, diberkati Tuhan. Kami percaya Engkau yang menaruh Tuhan di dalam keluarganya sebagai jiwa-jiwa yang harus tetap dimerdekakan dan dibimbing untuk selalu setia Tuhan di dalam firman-Mu. Engkau akan menjadikan, memiliki kehidupan berkat, menjadi saluran berkat dan memenangkan jiwa-jiwa baru Tuhan di dalam pelayanannya, memberikan kekuatan kesehatan bagi kami seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan. Selama kami masih di tempat ini, Engkau menyediakan segala sesuatu. Engkau Allah Yehova Rafa yang selalu memberikan kami kesembuhan dalam segala Tuhan sakit penyakit kami. Engkau yang memulihkan kami. Engkau Allah Yehova Jireh yang selalu mencukupi di dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kami percaya kebutuhan keperluan kami pun Engkau sudah cukupi. Namun yang kami utamakan bagaimana di dalam pekerjaan-Mu Engkau menyediakan segala sesuatunya. Engkau punya banyak cara Tuhan menggerakkan Tuhan jiwa-jiwa yang berkerinduan baik. Kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Pembangunan gereja yang ada di Manado juga Engkau tetap memberkati. Terima kasih, begitu juga sidang jemaat-Mu Gesbon Efrata maupun simpatisan Engkau tetap memberkati mereka Tuhan, memberikan perlindungan, memberikan kekuatan kesehatan, terlebih iman mereka selalu bertumbuh mengarah kepada kesempurnaan kemuliaan Kristus sebagai Tuhan Allah yang hidup bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara dan saudariku yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera yang dianugerahkan Allah Bapa di sorga oleh cinta dan kasih sayang anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Allah Roh Kudus, tinggal diam di hati kita, memberikan penghiburan, memberikan pengharapan baru, kekuatan baru dan sukacita sorga. Berkat kemenangan ini akan menyertai kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya di atas awan-awan dan akan menyempurnakan kita memuliakan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkat ini kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan, ada penglihatan. Masuk penyembahan, kita cuma lihat bahwa ya udah pas lihat tuh ada matahari itu waktunya begitu terang tapi itu sini bahkan sini dan bahkan tulan ke sini tiba-tiba lihat cuma orang tapi ada Tuhan berdiri di sini. Tuhan dan kita lihat di depan sini ada salib, tapi di tengah salib itu soalnya seperti ada turun rantai emas begitu, dan dikasih pegang empat orang tuh rantai itu dan bilang pegang rantai ini tetap pelihara persatuan dan jangan kamu takut, tetap layanilah pekerjaanku dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantah, karena ada satu waktu kamu akan lihat bagaimana Tuhan akan berbicara dan memakai kita dengan cara yang berbeda-beda, tapi itu satu di dalam Tuhan. Kemudian Tuhan katakan, biarlah kamu tetap selalu datang kepadaku. Tapi bilang bagi selalu datang kepadaku, seperti kalian seperti air tercurah begitu banyak sekali itu air itu jernih banget. Tuhan lihat, kata lihatlah air itu. Waktu Tuhan kata diperhadapkan dengan itu air itu jernih banget. Pokoknya Tuhan suka dah pas orang petangan itu kadang dah tuh tangan kiri pegang air itu
benih sekali itu. Kalau kita lihat kalau kita mengalir begitu pada orang-orang banyak dah. Tuhan bilang satu saat kalau kamu tetap bertahan, kamu akan lihat ada penghiburan yang nyata, dan Tuhan katakan begitu selama kamu setia dalam kamu menjalankan tugas pekerjaan yang dipercayakan kepada kamu akan terus berhasil dan tidak akan pernah mengecewakan kamu. Sudah itu Tuhan, kali itu dia tadi Tuhan datang ke tempat orang, dikatakan hari sosial, Tuhan bilang pas hari keluar, tapi Tuhan tetap hadir untuk menyatakan bahwa aku mengasihi kamu. Dan Tuhan itu kalian orang ya, kita harus tetap mempertahankan persatuan. Ya, Tuhan akan ikatkan bukan dengan tali lagi, tapi dengan rantai emas. Ya, rantai emas ya. Ya, emas berbicara keilahian, ya, sifat ilahi yang datang daripada Roh Kudus di dalam kehidupan orang percaya. Ya, tentu kita tetap bersatu dengan ikatan kasih kuasa Roh Kudus, karena itu yang menentukan Tuhan akan beracara. Lalu ada suatu ada suatu aliran air yang begitu jernih dalam setiap persekutuan kita, ya, perhimpunan kita, dan di situ kita senantiasa ingin mengambil air itu dan membasuh kita, ya, karena airnya begitu jernih. Itu menggambarkan tangan, itu menggambarkan pekerjaan kita di dalam pekerjaan Tuhan, tetap dalam keadaan bersih. Ya, air itu juga bisa dijadikan menjadi kebutuhan hidup kita, kebutuhan rohani kita, yaitu air firman Tuhan. Air firman Tuhan, kuasa Roh Kudus itu menjadi air yang jernih, yang mengalir, yang memancar dalam kehidupan kita, supaya kita tetap tidak merasa kering, ya, tetapi senantiasa merasa diberkati oleh Tuhan dan penuh limpah dengan air hidup. Nah, itu akan mencerminkan kehidupan kita ketika berhadapan dengan orang-orang di luar sana. Lalu yang ketiga, ya, walaupun hari sudah siang, Tuhan katakan kepada kita yang bersekutu, ya, di tempat ini maupun saudara yang turut menyaksikan, ya, di sini diingatkan bahwa aku tetap mengasihimu walaupun hari sudah siang, tetapi aku tetap tetap hadir. Ya, itulah kasih Tuhan. Itulah kasih Tuhan. Walaupun Tuhan punya kekerasan, ya, kekerasannya untuk menjaga kebenarannya, tradisi dari pengajaran dari perjanjian lama, sebelum fajar menyingsing, kau harus datang kepadaku menerima berkat firman. Tetapi ini kita di sini, ya, kita sudah terang, ya. Kalau di Jakarta mungkin masih gelap karena beda 1 jam. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Kita ingat kekerasan Tuhan, ingatlah juga akan kemurahannya yang besar. Nah, itulah luar biasanya sifat daripada Allah kita yang hidup di dalam kemuliaan Kristus Yesus. Puji Tuhan, tetap maju terus, tetap bersemangat. Oh, jadi penglihatan pertama itu ada salib dulu, dari salib itu keluar rantai. Nah, ini lebih jelas lagi, keluar rantai dan kita memegang. Nah, ini kenapa bersumber dari salib? Itulah kasih. Salib itu bukan, ya, memang duka cita, penderitaan, tetapi Tuhan mengambil itu karena Dia mengasihi kita. Nah, jadi kasih itu tidak salah yang dikatakan Rasul Paulus dalam Kolose 3 ayat 14, menjadi tema kita di Mubes. Kenakanlah kasih sebagai pengikat, mempersatukan dan menyempurnakan. Orang yang melakukan kasih, orang yang siap memikul salib. Itu saja. Ya, yang bukan memberikan salib kepada orang lain jadi menderita karena kita, tidak. Kita yang ambil itu secara pribadi. Kita yang ambil karena Tuhan yang berikan. Tuhan katakan, ya, kalau kamu mengikut aku, pikulah salib, sangkal diri. Kalau kita sebagai hamba Tuhan tidak mampu menyangkal diri kita, memiliki kekuatan, kemampuan,
fasih dalam berbicara. Buat apa kita fasih berbicara, punya kemampuan, tapi untuk merendahkan orang? Percuma. Tuhan saja tidak memakai kekuatannya untuk menghakimi ini orang-orang berdosa. Justru dia masuk ke orang berdosa, pemungut cukai. Yang Tuhan benci ini adalah orang-orang yang berdosa juga, tetapi merasa suci. Nah, itulah Taurat, orang-orang Farisi. Mereka ini yang menganggap salib itu adalah kebodohan. Ya, puji Tuhan, kalau saya mau teruskan semua ibadah ulang. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Senantiasa pikiran kita tetap berada di dalam firman. Shalom bagi kita semua. Selamat pagi.